sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal dikit lagi waktunya ya, jadi isi tutup aja. Di dunia ini teman-teman ada 4 orang yang beruntung di dunia ini teman-teman ya. Siapa saja itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nih, ada 4 orang beruntung di dunia ini kata Allah. Demi masa sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kerugian. Illa alladziina amanu. Yang pertama adalah teman-teman kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada apa? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Dan iman juga kepada yang tidak kelihatan, yang gaib. Ya, kepada surga, neraka, kepada malaikat, kepada azab kubur, ya. Jadi teman-teman kalau kita iman kita kuat, iman itu kan artinya percaya. Kalau iman kita mantap, ya ada surga, ada neraka, ada azab kubur bagi pelaku maksiat, maka kita akan meningkatkan kualitas amal soleh kita, ibadah kita, ya, sehingga dia akan bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, beriman. Illa alladziina amanu. Yang kedua, orang beruntung, ya, wa 'amilus shalihat. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ini orang kedua beruntung di dunia ini teman-teman. Ya, yaitu orang-orang yang senantiasa beramal soleh, ya, selalu berbuat baik, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin kata Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Hidupnya tiap hari terus berbuat kebaikan, terus berbuat kebaikan. Nggak pernah dia berbuat kemaksiatan, nggak pernah berbuat dosa. Amal soleh, ya teman-teman. Usahakan, ya, segala aktivitas kita itu harus menjadi amal soleh teman-teman. Ya, belajar kita, makan kita, tidur kita, ya, harus jadi amal soleh. Kalau tidak jadi amal soleh, kita akan masuk ke dalam kategori orang yang merugi. Nah, setiap aktivitas kita teman-teman awali dengan kalimat thayyibah apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan akhiri dengan kalimat thayyibah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu akan jadi amal soleh, ya. Yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqq, ya teman-teman. Nih ciri orang beruntung yang ketiga, ya. Ciri orang yang beruntung yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. Nih orang ini senantiasa menasihati dalam kebenaran. Jadi kalau ada kesalahan dia selalu mengingatkan teman-teman. Kalau ada kesalahan itu jangan kita diam. Contohnya apa? Kalau kita lihat, perhatikan. Kalau kita lihat ada orang buang puntung rokok sembarangan, kita nggak nasihatin dia, nggak tegur dia, maka akan banyak orang-orang yang buang puntung rokok sembarangan. Kalau kita lihat ada orang parkir sembarangan, kita diam, maka akan banyak orang-orang yang parkir sembarangan. Kalau kita lihat nih, ya, banyak orang jualan tidak pada tempatnya, maka akan banyak orang-orang yang jualan tidak pada tempatnya. Kalau kita lihat orang buang sampah sembarangan, kita diam, kita nggak tegur, maka akan banyak orang-orang buang sampah sembarangan, sampahnya makin banyak dan kotor menyebabkan penyakit. Maka jangan pernah kita diam kalau melihat suatu kemungkaran. Ya, harus kita bicara. Yang keempat, ya teman-teman, adalah wa tawassaw bis sabr. Orang yang keempat. Nih, orang keempat, orang yang beruntung cirinya tadi. Ya, orang sabar. Yaitu kita senantiasa menjadi orang yang ahli sabar. Ya, ahli sabar. Sabar itu, ya teman-teman, sabar itu ada 3.
Nih, yang pertama adalah perhatikan sabar dalam kita ketaatan. Boleh teman-teman dari akil balik nih, itu udah kena hukum Islam, udah kena kewajiban dalam agama Islam. Akil balik, ya. Nah itu sabar dalam ketaatan. Ya, kalian menuntut ilmu ini dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah harus sabar. Nanti akan dapat hasilnya, dapat ilmu pengetahuan. Ya, kalau nggak sabar, teman-teman nggak bakal dapat ilmu. Sabar dalam ibadah juga. Ya, sholat dari mulai akil balik sampai nanti Allah wafatkan kita. Sholat terus nggak apa-apa. Ya, karena ini amal soleh buat kita masuk surga. Nanti di surga itu teman-teman kita udah nggak akan lagi yang namanya sholat. Tuh, kita nggak sholat lagi. Kita udah senang-senang aja di surga itu, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, buah-buahan, makanan-makanan yang enak, tempat-tempat yang indah, susu, ya, taman-taman surga. Ya. Nah, itu dari buah kita teman-teman beramal soleh di dunia. Tapi kalau nih teman-teman, tapi kalau di neraka itu, ya, itu siksaannya luar biasa. Minumnya aja itu dia kata dalam Al-Quran itu adalah air nanah. Minumnya nanah. Ya, bahkan ada pohon berduri itu dibuat makan. Dan teman-teman begini, jangan sampai teman-teman kita itu masuk neraka, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasul itu, ini ada yang tahu nggak berapa perbandingan panasnya api neraka dengan panasnya api dunia? Berapa perbandingannya? 1500 derajat. Perbandingannya itu dalam hadis Rasul SAW 1 dibandingkan 70.000 panasnya api di neraka. Luar biasa, bayangkan. Ya, 1 banding 70. Nah, kalau api di dunia teman-teman, kita lagi masak nih, kita lagi bakar-bakar, lagi pramukaan, kena api, itu 1 panasnya di dunia. Tapi di akhirat itu bandingannya 70 kali, 70.000 panasnya api di dunia. Bayangkan orang kalau masuk neraka kayak apa kira-kira, mateng nggak? Baru masuk berapa? Baru masuk neraka. Ya. Berarti Fajar udah pernah masuk neraka dong. Nah, makanya ya teman-teman jangan sampai kita masuk neraka. Nih, ada lagi pertanyaan buat teman-teman. Ada lagi, berapa perbandingan antara hari di 1 hari di dunia dengan 1 hari di akhirat? Perbandingannya berapa? 1000 tahun. 1000 tahun, betul. 1 hari kita di dunia itu bagaikan kita di 1 hari di akhirat kita itu ya 1000 tahun. Jadi kalau ada orang masuk neraka 1 hari aja teman-teman, itu bagaikan dia di neraka itu selama 1000 tahun, lama 1 hari itu di neraka itu. Ya, makanya teman-teman banyak orang-orang soleh ini ya pada sholat di masjid, pada tadarus Al-Quran, ya pada zikir, pada bakti sama orang tuanya, ya nggak mau jadi anak durhaka, ya ini tujuannya biar bisa pada masuk surga, karena jangan sampai kita masuk neraka. Tadi sabar tadi pertama apa? Sabar dalam taat. Baru sabar, sholat, ngaji, zikir, sabar. Yang kedua apa? Sabar. Perhatikan. Yang kedua, sabar dalam Islam. Ya, sabar meninggalkan kemaksiatan. Sabar. Karena segala kemaksiatan sumbernya itu dari tidak sabar. Karena nggak sabar jadi maksiat teman-teman. Ya, coba lagi di jalan raya kesenggol dikit, gara-gara nggak sabar, wah langsung orang digebuk sama dia. Dia langsung tepak. Itu gara-gara nggak sabar. Di sekolahan, coba nggak sabar. Ya, lihat ada anak baru kelas 1 masuk, dia langsung
Di orang gayanya ngocol amat ya, song amatnya. Akhirnya apa? Siang-siang istirahat masukin kelas, langsung digebok sama napis. Orangnya yang digebok mana kecil lagi, langsung joprak nih. Ditampol, ya kan? Nah ini gara-gara teman-teman, gara-gara nggak sabar, ya gara-gara nggak sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Coba orang pacaran, ya orang pacaran gara-gara dia nggak sabar nih, sampai nunggu dia udah dewasa, gede, udah usia 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun, udah selesai kuliahnya, udah kerja, udah punya gaji, baru nikah. Gara-gara nggak sabar apa? Di tengah-tengah perjalanannya, ya anak SMP atau anak SMA teman-teman, akhirnya apa? Melakukan perbuatan zina kepada pacarnya, akhirnya hamil. Ya. Akhirnya apa? Masih remaja sudah hamil, pupuslah, hancurlah masa depannya. Akhirnya dia dapatnya apa? Madesu. Apa tuh madesu? Apa tuh? Nggak tahu. Masa depannya suram, ya nggak jelas, ya nggak sukses. Ya akhirnya apa? Malu sama teman-temannya yang udah sukses. Ya teman-teman lulus kuliah, ada yang jadi dokter, jadi guru. Ya dia ketemu dia jadi apa? Jadi tukang parkir di Indomaret. Ya kan? Jadi tukang parkir di Indomaret, ya. Atau jadi apa? Tukang yang lainnya lah. Pemulung. Gara-gara dia nggak sabar menahan hawa nafsu syahwatnya, libidonya. Coba kalau dia sabar, ya pasti jadi orang sukses. Ya, jadi orang sukses. Makanya Allah ciptakan hawa nafsu kepada setiap manusia, teman-teman. Nah, hawa nafsu suka dengan lawan jenis, itu normal. Tujuan ya. Perhatikan. Ini tujuannya Allah ciptakan hawa nafsu ini untuk kalau sudah sama-sama besar bisa suka dengan lawan jenis, itu untuk nikah. Terus akhirnya adalah manusia itu tidak akan punah, ya manusia nggak akan mati. Nah tujuannya itu boleh nyalurin hawa nafsu, tapi setelah menikah malah dapat pahala. Kalau setelah menikah dapat pahala. Kalau di luar menikah menyalurkannya tidak dapat pahala, dapatnya dosa. Ya, maka pandai-pandailah teman-teman remaja ini menjaga hawa nafsu, ya hawa nafsunya. Terutama jaga pandangan mata, ya karena segala maksiatan berawal dari pandangan mata yang tak terjaga, liar. Ya cewek cakep, bening, matanya. Yang cewek lihat cowok tampan, ya, juga sama aja, lihat napis misalkan gitu. Napis habis cukur rambut, lewat depan cewek sekolah, subhanallah, ganteng banget. Yes, sudah. Yes, apakah cukup? Sudah setengah 8 lewat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.